Perkenalkan, nama saya Josephine Betari Salindri. Saya manajemen bisnis di Universitas Bina Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas isu SDGs nomor 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tujuan ke-8 SDGs itu tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Tapi, belakangan ini kita menghadapi tantangan besar, banyak startup yang tutup, dan hal itu membuat angka pengangguran meningkat dan makin banyak pekerja yang masuk sektor informal tanpa jaminan sosial. Akibatnya, kesenjangan ekonomi antar kota besar dan daerah makin melebar. Selain itu, banyak pekerjaan yang ada sekarang punya upah rendah, jam kerja panjang, dan kondisi kerja yang kurang layak. Jadi, penciptaan lapangan kerja nggak cuma soal jumlah, tapi juga kualitas. Tantangan ini makin besar karena jumlah penduduk usia produktif di Indonesia terus bertambah. Maka dari itu, pemerintah dan semua pihak perlu mendorong pelatihan keterampilan, memberi dukungan untuk UMKM, dan memanfaatkan digitalisasi yang inklusif, supaya pertumbuhan ekonomi bisa merata dan berkelanjutan. Pada isu ini ada 3 pertanyaan utama yang ingin saya jawab. Yang pertama, apa yang sebenarnya menyebabkan akses terhadap pekerjaan layak di Indonesia belum merata? Ini penting dipahami supaya kita tahu akar masalahnya. Yang kedua, apa saja faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif di berbagai daerah? Karena tanpa pemerataan, pertumbuhan ekonomi hanya dirasakan di sebagian wilayah saja. Lalu yang ketiga, bagaimana peran serta kontribusi masyarakat dalam mendukung program ekonomi yang dicanangkan pemerintah? Pertanyaan ini penting karena pencapaian SDGs nomor 8 bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Berdasarkan rumusan masalah tadi, saya melakukan pengamatan dan pengumpulan data di lapangan. Dari proses ini, saya menemukan beberapa temuan penting terkait pencari kerja saat ini. Yang pertama, akses pekerjaan layak masih sangat terbatas. Bukan hanya lowongan yang sedikit, tapi informasi yang dibutuhkan juga seringkali tidak sampai ke semua orang. Lalu yang kedua, persaingan di dunia kerja makin ketat. Perusahaan cenderung mencari kandidat dengan keterampilan fisik, sementara banyak pencari kerja yang belum memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Lalu yang ketiga, ketidaksesuaian keterampilan ini membuat sebagian orang terpaksa menerima pekerjaan dengan upah rendah atau jam kerja panjang, bahkan di sektor informal. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa masalah pekerjaan layak bukan sekedar soal jumlah, bukan soal jumlah lowongan, melainkan juga tentang pemerataan akses, kesesuaian keterampilan, dan perlindungan hak pekerja. Dari hasil temuan di lapangan, terlihat jelas bahwa masalah utama ada pada akses pekerjaan, informasi, pelatihan, dan modal usaha. Akhirnya, banyak orang memilih usaha sendiri meski dukungannya minim. Karena itu, solusi yang bisa saya berikan yaitu yang pertama, fokus pada peningkatan keterampilan. Yang kedua, mendukung UMKM. Ketiga, memanfaatkan teknologi. Keempat, melindungi hak pekerja serta lingkungan kerja yang aman. Dengan begitu, hambatan yang ditemukan di lapangan bisa diatasi secara langsung. Lalu slide selanjutnya ada refleksi pribadi. Kalau kita bicara pekerjaan layak, ini bukan sekedar soal ada atau tidak adanya lowongan. Tantangan sesungguhnya ada di akses. Akses untuk tahu peluang, belajar keterampilan baru, dan punya modal untuk memulai usaha. Saya sering melihat banyak orang akhirnya harus berjuang sendiri, membuka usaha kecil dengan dukungan yang minim. Dari sini saya belajar, membangun ekonomi yang adil tidak bisa dilakukan sendirian. Pemerintah perlu menciptakan aturan dan situasi yang mendukung. Dunia usaha membuka lebih banyak peluang kerja dan kita sebagai masyarakat harus terus mengembangkan diri. Pekerjaan layak itu bukan hanya gaji, tapi rasa aman, kesempatan untuk berkembang, dan penghargaan atas hak kita. Bayangkan, kalau semua pihak saling mendukung, pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan semua orang.
dan rasa persatuan di negeri ini akan semakin kuat. Kesimpulannya, untuk mencapai SDGs tujuan ke-8 ini, kita butuh kerjasama dari semua pihak seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat, serta lapangan kerja yang layak bukan hanya soal jumlah, tapi juga kualitas, perlindungan, dan pemerataan kesempatan. Dengan keterampilan yang terus ditingkatkan dukungan bagi UMKM, digitalisasi yang inklusif, dan perlindungan hak pekerja, kita bisa mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang adil merata dan berkelanjutan bagi semua. Dengan langkah-langkah ini, kita bisa membuka jalan menuju pekerjaan yang lebih layak dan pertumbuhan ekonomi yang merata. Semua pihak punya peran dan setiap kontribusi sangat berarti. Mari bersama kita wujudkan masa depan yang lebih baik untuk membangun Indonesia. Terima kasih.